Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Juliantri, NIM 21050500049, jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2021. Baiklah, pada video saya kali ini adalah membuat tugas mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nani Rahmawati mengenai kekuasaan dan wewenang. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Menurut ilmu sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan di mana memiliki sifat yang umum pada kehidupan masyarakat. Gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Nah, adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Pengertian antara keduanya sangatlah berbeda. Pengertian wewenang sendiri adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, wewenang di sini adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, di mana seseorang atau sekelompok orang tersebut mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Terdapat dua pandangan mengenai sumber wewenang. Pandangan yang pertama yaitu bahwa wewenang tercipta karena seseorang diberi atau dilimpahkan ataupun bisa juga diwarisi hal tersebut. Pandangan yang kedua yaitu bahwa wewenang seseorang akan muncul hanya bila hal tersebut diterima oleh suatu kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Misal tradisi atau kepercayaan yang berakar dan dipelihara secara terus-menerus dan turun-temurun dalam masyarakat. Contohnya yaitu darah biru dipercayai sebagai seorang dari keluarga kaya atau kerajaan. Kemudian Tuhan, dewa atau wahyu yang memiliki hak untuk memerintah yang dianggap sakral. Contohnya seperti negara Jepang, yaitu Kaisar Hirohito, ia menunjukkan kewenangan sebagai kepala negara yang berasal dari Dewa Matahari. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Kemudian, wewenangan ini akan lebih efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi, terkadang seringkali terjadi bahwa letaknya wewenangan diakui oleh masyarakat dan letak kekuasaannya nyata tidak di satu tempat dan di satu tangan saja. Nah, misalnya di dalam suatu masyarakat yang susunannya relatif lebih kecil dan atau cukup sederhana, nah umumnya kekuasaan tersebut dipegang oleh seseorang atau suatu kelompok yang meliputi berbagai bidang. Nah, sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat dan diidentifikasikan dengan orang yang memegang kekuasaan tersebut. Nah, berbicara mengenai kekuasaan, teman-teman tahu tidak definisi atau pengertian dari kekuasaan itu? Kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain. Kemampuan di sini artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam memilih keputusan atau dalam suatu kejadian tertentu. Nah, di atas tadi sudah disinggungkan bahwa pengertian wewenang dan kekuasaan tidaklah sama. Nah, meskipun keduanya berbeda arti, namun keduanya saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan wewenangan tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam suatu organisasi. Secara umum terdapat dua bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan pribadi, di mana kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut tersebut, mengagumi dan terikat pada seseorang atau sekelompok orang yang dipimpin. Nah, kekuasaan yang kedua ialah kekuasaan posisis atau kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Jadi, kesimpulannya, baik kekuasaan atau wewenang itu merupakan fakta yang penting dalam kehidupan berorganisasi. Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang membuat perubahan, menepati suatu posisi, atau mengambil risiko yang besar dalam suatu kejadian. Selain itu, pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang berhasil. Berhasil di sini diartikan mampu menyelesaikan masalah organisasi yang otentik dan akurat. Baik
Itulah sedikit penjelasan mengenai kekuasaan dan wewenang. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.